Cara paling kejam untuk membangkitkan hasrat seorang wanita bukanlah dengan kebohongan, bukan dengan memutarbalikkan kata-katanya, dan bukan dengan berpura-pura menjadi pria yang sebenarnya bukan dirimu. Metode kotor yang sebenarnya jauh lebih keras terhadap egomu sendiri, karena ia menghancurkan selamanya fantasi kekanak-kanakan bahwa menjadi pria baik secara otomatis membuatmu menarik. Metode ini memaksamu menerima kenyataan. Ketertarikan dibangun dari nilai, ketegangan batin, dan daya tarik emosional. Selama kamu berusaha menjadi pria yang sopan, selalu nyaman, selalu tersedia, yang ia rasakan hanya satu hal, ketertebakan. Dan ketertebakan dalam konteks hasrat sama saja dengan kematian hasrat itu sendiri. Jauh di dalam dirimu, kamu terus berdebat dengan kebenaran yang enggan kamu akui. Kamu takut terlihat salah, terlalu berani, terlalu dingin, atau terlalu maskulin. Itulah sebabnya kamu bersembunyi di balik citra pria sempurna, membalas pesan seketika, terlalu sopan, selalu menyetujui apapun hanya untuk menghindari sedikit saja ketegangan. Di balik semuanya tersembunyi sebuah ketergantungan lembut terhadap persetujuan wanita. Kamu mencari pujian, jawaban, tatapan, perhatian, karena tanpa itu kamu merasa tidak berarti. Dan di balik ketergantungan itu, ada ketakutan yang lebih dalam lagi. Takut menunjukkan ketertarikan dan ditolak. Takut menjadi pria yang mencoba dan gagal. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi seluruh sikap itu mengirimkan pesan yang sama kepada bawah sadar seorang wanita. Aku akan melakukan apa saja agar kamu memilihku. Kenyataan pahitnya, wanita tidak tertarik pada pria yang terlalu murah menjual dirinya. Pria yang memohon perhatian atau berusaha membuktikan betapa baiknya mereka. Mereka tertarik pada kontras, pada pria yang terlihat memilih, bukan dipilih. Pada pria yang tidak tersungkur oleh kesulitan kecil. Pada pria yang kehadirannya menunjukkan bahwa ia ada di sana karena keinginannya sendiri, bukan karena putus asa. Ketertarikan tidak muncul dari kelembutan berlebih. Ia lahir dari kehadiran, ketidaktertebakan, dan kemampuan untuk pergi. Robert Greene mengajarkan bahwa seni memperdaya yang sebenarnya adalah kekuatan tenang yang penuh keyakinan. Bukan badut, bukan pelayan, bukan anak laki-laki yang memohon perhatian, melainkan pria yang menciptakan tarikan emosional melalui kontras, pemilihan, momen, dan kehadiran yang terkendali. Ia menggunakan waktu sebagai alat, memberi dosis kecil ketenangan, kekuatan tanpa suara, keyakinan, dan kecerdasan spontan. Hasrat wanita meningkat ketika ia tidak bisa sepenuhnya membaca pria itu. Ketika ia merasakan risiko kehilangannya. Ketika ia menyadari bahwa ia bukan tipe pria yang mengantri untuk dipilih. Inilah alasan metode ini disebut kotor, karena ia menghancurkan dongeng bahwa kebaikan tanpa batas, ketersediaan penuh, dan kelembutan saja sudah cukup. Ia memaksa melihat kebenaran. Pria kalah bukan karena wanita suka bad boys, tetapi karena pria itu kekurangan disiplin diri, standar batin, dan kesiapan psikologis. Metode kotor yang asli bukanlah manipulasi. Ia memaksa pria berdiri tegak, berhenti meminta perhatian, dan bertindak melalui standar, nilai, dan ketegasan maskulin. Sains membuktikan ini. Riset Universitas British Columbia menunjukkan bahwa pria yang memiliki kepercayaan diri dengan sedikit kesan arogan lebih menarik bagi wanita dibanding pria yang terlalu baik atau terlalu penurut. Apa yang kamu anggap kebaikan sering terbaca sebagai kebutuhan, ketidakpastian, dan rendahnya nilai diri. Pria yang menunjukkan kebutuhan kalah bahkan sebelum permainan dimulai. Dalam video ini, aku akan menghancurkan citra ideal pria baik dan menggantinya dengan model psikologis ketertarikan yang dibangun dari kontras, misteri, dan kekuatan yang terkendali. Tidak ada trik, hanya perubahan batin yang mengubah pria dari sosok yang memohon menjadi sosok yang memilih. Setelah ini, aku akan menunjukkan bagian dari kodeks seni memikat, membahas mekanisme ketertarikan, membaca perilaku, dinamika emosional, dan psikologi yang digunakan pria yang benar-benar memahami wanita. Tapi sebelum itu, kamu harus memahami kesalahan fatal.
mencoba memikat sambil tetap terlalu bersih. Setiap kali kamu melembutkan nada bicaramu hanya agar tidak terlihat keras. Setiap kali kamu menahan kebenaran untuk menghindari konflik. Setiap kali kamu berkata, enggak apa-apa, ketika sebenarnya tidak. Kamu berubah dari pria menjadi kandidat cemas yang menunggu persetujuan. Wanita tidak tertarik pada kelembutan murni. Kelembutan tanpa ketegasan menjadi kepatuhan emosional, dan kepatuhan membunuh ketegangan seksual. Kamu terlihat halus, tetapi begitu halus hingga kehilangan daya tarikmu. Kamu percaya bahwa kebaikan ekstrem menunjukkan kedewasaan, bahwa ketersediaan penuh menunjukkan perhatian, bahwa menghindari konflik menunjukkan karakter. Namun secara psikologis semuanya diterjemahkan menjadi satu hal, ketakutan. Takut kehilangan, takut mengecewakan, takut ditolak, takut menunjukkan sisi gelap diri. Ketika seorang wanita merasakan ketakutan itu, hasratnya padam, yang muncul hanyalah ketertebakan. Dan ketertebakan mematikan insting. Psikologi evolusioner menjelaskan bahwa wanita tidak hanya butuh rasa aman. Mereka butuh emosi, pemimpin, kedalaman dan energi maskulin yang mantap. Penelitian David Bush menunjukkan bahwa sifat dominansi dan rasa percaya diri jauh lebih penting daripada kebaikan berlebihan. Jelaslah, justru kebaikan yang berlebihan menghancurkan ketertarikan, karena ia terbaca sebagai cara untuk menutupi ketidakamanan. Pria yang bersembunyi di balik kesempurnaan seperti sedang berbisik, "Aku sepenuhnya milikmu," dan segala sesuatu yang sepenuhnya dalam genggaman dengan cepat kehilangan nilai. Ia menjauh bukan karena kamu terlalu baik, itu hanya kebohongan yang menghibur. Ia menjauh karena kamu menjadi dapat ditebak. Tidak ada ketegangan, tidak ada kontras, tidak ada tantangan emosional. Semuanya terlalu rata, terlalu bersih, terlalu aman. Riset Northwestern University tentang kencan nyata menunjukkan, orang memilih pasangan berdasarkan energi, kepercayaan diri, dan kehadiran, bukan berdasarkan kalimat sempurna atau perilaku yang steril. Pria yang berusaha keras untuk mengesankan selalu kalah dari pria yang bertindak dari kekuatan batinnya. Karena itu metode ini dimulai dari perubahan internal. Berhentilah mencoba membuktikan bahwa kamu pilihan yang tepat. Itu langsung menempatkanmu pada posisi memohon. Tunjukkan standar. Tegakkan posturmu. Bergeraklah dalam ritmemu sendiri. Biarkan tatapanmu berbicara. Jangan selalu langsung membalas. Berhenti berlebihan menjelaskan. Pria yang terlalu banyak menjelaskan tidak menunjukkan nilai. Ia meminta pengakuan. Dan ingat, kamu juga memilih, bukan hanya dia. Kamu bukan pesaing, kamu adalah penilai. Saat kamu mewujudkan ini, dunia di sekitarmu berubah. Metode kotor adalah seni menciptakan ketegangan emosional tanpa memohon. Kesalahan terbesar adalah mencoba memikat melalui rayuan, pesan dan pencarian perhatian. Setiap langkah seperti itu menunjukkan ketergantungan. Dalam tarik-menarik ketertarikan, yang meminta selalu kalah. Wanita mendekat bukan karena kebutuhanmu, tetapi karena energimu, kehadiranmu, misterimu. Psikologi menyatakan, kelangkaan meningkatkan nilai, kelimpahan menurunkan daya tarik. Ini bukan permainan, ini ritme. Kamu memberi dosis perhatian, energi, ketertarikan, dan kerentanan secara terukur. Kamu hadir tapi tidak larut. Ini bukan sikap dingin. Ini kendali diri. Dan disinilah ekspektasi hancur. Pria lain terburu-buru. Kamu berjalan tenang. Mereka mengejar. Kamu memilih. Mereka membuktikan. Kamu hanya menjadi dirimu. Riset Universitas Rochester menegaskan, hasrat tumbuh ketika seseorang tetap independen, tetapi tetap menunjukkan minat. Minat tanpa kebutuhan, kedekatan tanpa kehilangan diri. Itulah keseimbangan yang menciptakan ketegangan. Jangan pernah membalas pesan seolah kamu duduk menunggu. Waktumu mencerminkan nilaimu. Gunakan tantangan ringan, ketulusan, dan kontras. Tingkatkan kedekatan secara perlahan. Ciptakan ruang. Ruang memunculkan pengejaran. Dan jika kamu butuh sistem lengkap, cara mengatur energi, membaca sinyal wanita, membangun ketegangan, dan mengatur dinamika emosional, semuanya dijelaskan dalam kodeks seni memikat. Ini bukan kumpulan kalimat, tetapi struktur psikologis. Dan pertanyaan terpenting,
Bagaimana menggunakan ini tanpa menjadi manipulator? Banyak pria mendengar istilah metode kotor dan langsung membayangkan permainan, kebohongan, dan sikap dingin. Itu hanya mencerminkan ketidakamanan mereka sendiri. Manipulator selalu tidak aman. Pria kuat selalu stabil. Seni memikat yang sebenarnya dibangun dari pengendalian diri dan martabat. Orang yang mampu mengendalikan emosi, waktu, energi, dan reaksinya tampak percaya diri dan stabil. Stabilitas emosional bukan kebosanan, itu kekuatan. Pria yang tidak runtuh oleh kata-kata, yang suasana hatinya tidak tergoyang setiap pesan, menjadi sosok langka, dan kelangkaan selalu menarik. Kamu berhenti membutuhkan izin orang. Kamu berhenti hidup dari ketakutan. Kamu mulai bertindak dari kekuatan batin. Penghancuran ekspektasi terbesar adalah ketika kamu mengakui bahwa kamu adalah pria yang penuh daya tarik, bukan anak laki-laki yang putus asa. Bukan romantis yang bersembunyi di balik pertemanan, bukan pria baik yang malu dengan hasratnya sendiri. Kamu adalah pria yang tenang, tegas, seimbang, yang merasakan keinginan dan mengendalikannya. Polaritas inilah yang magnetis. Wanita tidak menginginkan pria yang menyembunyikan niatnya, mereka menginginkan pria yang menginginkan tetapi tidak membutuhkan. Dan penelitian terus menegaskan hal ini.